Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini saya mau share terkait dengan berita atau beberapa hal yang mungkin sedikit menyita perhatian kita kalau kita nonton TV atau mungkin lihat di berita-berita elektronik atau di koran elektronik, yaitu terkait dengan seseorang yang bermimpi kemudian atas mimpi itu dilakukan laporan dugaan pidana ke pihak kepolisian. Nah, saya tidak akan mengomentari terkait oknumnya siapa dan sebagainya. Saya hanya mau menyampaikan di sini adalah terkait dengan esensi apakah sebenarnya mimpi itu bisa diajukan sebagai klaim dugaan pidana kepada kepolisian, ya. Nah, sebelum saya masuk ke bahasan materi, perlu saya sampaikan bahwa pembahasan ini hanya digunakan atau hanya diperuntukkan untuk edukasi saja atau pembelajaran saja, untuk brainstorming, tidak untuk hal yang lainnya. Selanjutnya, ini merupakan juga pendapat pribadi, ya, pendapat pribadi. Jadi bukan nasihat hukum, ya. Jika Anda butuh nasihat hukum terkait hal yang mungkin saja memiliki kesamaan materi dan sebagainya, itu sebaiknya Anda hubungi pengacara Anda. Ya. Nah, kalau dari sisi pendapat saya, ya, kalau menurut saya, apakah sebuah mimpi itu bisa dikategorikan pidana atau bukan, atau dugaan perbuatan pidana atau bukan, saya pikir itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena suatu delik pidana itu harus ada rangkaiannya, ada orangnya siapa yang melakukan, kemudian objeknya apa, perbuatan pidananya apa. Jadi kalau perbuatan pidananya adalah bermimpi, dugaan perbuatannya adalah bermimpi, maka saya kok belum menemukan satu pasal di KUH pidana yang menyatakan hal tersebut, atau yang mensyaratkan delik pidana atas perbuatan bermimpi, karena semua orang bisa bermimpi. Nah, tetapi akan menjadi berbeda jika dia menggunakan mimpinya itu sebagai suatu alat atau suatu cerita karangan atau mungkin sebuah intro atau prolog dengan tujuan untuk menghasut atau membuat tindak pidana. Itu berbeda, ya. Jadi kalau yang tadi perbuatannya adalah bermimpi, sedangkan yang ini perbuatannya sebenarnya adalah menghasut. Nah, berbeda, ya. Nah, kalau yang pertama saya yakin dan sepenuhnya yakin yang saya pelajari dari KUH pidana maupun materi-materi hukum, itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana karena bermimpi itu hal yang bebas. Tetapi kalau orang menggunakan berbagai macam alasan, termasuk salah satunya mimpi untuk tujuan tindak pidana, maka yang menjadi perbuatan adalah tindak pidananya itu, bukan bermimpinya, ya. Harus dibedakan dulu. Nah, kemudian terkait yang kedua adalah apakah ada pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan itu, katakanlah, atau dugaan perbuatan itu. Katakanlah ada orang cuma mau cerita, semalam saya mimpi ketemu Donald Trump. Nah, itu ya bebas-bebas saja, karena tidak ada suatu kerugian pada orang yang saya ceritakan. Katakanlah saya cerita sama teman saya. Tetapi kalau saya gunakan mimpi atau alasan atau cerita apapun untuk menghasut orang, untuk menyuruh orang melakukan suatu perbuatan pidana, nah itu saya baru bisa dikenakan tindakan pidana. Artinya yang lebih ditekankan ini bukan mimpinya atau bukan ceritanya, tetapi perbuatan menyuruh, perbuatan menghasutnya. Nah, itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.